Struktur dan elemen SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012. Outline 1. 5 elemen utama SMK 3. 2. Hubungan elemen dengan siklus PDCA. 3. Prinsip pemenuhan kriteria SMK 3. 4. Perbedaan pendekatan administratif dan implementatif. 5. Keterkaitan elemen SMK 3 dengan audit. Tujuan: memahami struktur dan elemen utama SMK 3 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Menjelaskan penerapan SMK 3 berbasis siklus PDCA untuk perbaikan berkelanjutan. Memahami penerapan dan audit SMK 3 secara efektif melalui pendekatan administratif dan implementatif. 5 elemen utama SMK 3. PP nomor 50 tahun 2012 menetapkan 5 elemen utama SMK 3 sebagai kerangka dasar penerapan K3. Setiap elemen memiliki peran yang berbeda namun saling terkait. Kegagalan satu elemen akan melemahkan keseluruhan sistem SMK 3. Elemen 1. Penetapan kebijakan K3. Penetapan kebijakan K3 merupakan pernyataan resmi komitmen manajemen puncak terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Kebijakan ini menegaskan bahwa perlindungan pekerja merupakan prioritas utama dan tidak boleh dikalahkan oleh target produksi. Di dalam kebijakan K3 harus tercantum komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta melakukan perbaikan berkelanjutan. Kebijakan harus ditandatangani pimpinan tertinggi, dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan mudah dipahami. Elemen 2. Perencanaan K3. Perencanaan K3 disusun berdasarkan hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko di seluruh aktivitas kerja. Proses ini memastikan bahwa perusahaan memahami potensi bahaya yang ada sebelum menetapkan program K3. Dengan perencanaan yang berbasis risiko, sumber daya K3 dapat difokuskan pada risiko yang paling tinggi dan berdampak besar. Sasaran K3 harus realistis, memiliki indikator kinerja dan batas waktu pencapaian. Elemen 3. Pelaksanaan rencana K3. Pelaksanaan rencana K3 merupakan tahap penerapan seluruh kebijakan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, perusahaan wajib menyediakan sumber daya yang memadai, seperti tenaga K3, anggaran, sarana, dan prasarana pendukung. Selain itu, tanggung jawab K3 harus ditetapkan dengan jelas pada setiap tingkat organisasi, mencakup penerapan prosedur kerja aman, penggunaan alat pelindung diri, pelatihan pekerja, serta pengendalian operasional di lapangan. Elemen 4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan untuk menilai kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Kegiatan ini meliputi inspeksi rutin, pengukuran lingkungan kerja, pemantauan perilaku aman, serta pengumpulan data kecelakaan dan insiden. Data yang dikumpulkan digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pengendalian risiko. Elemen 5. Peninjauan dan peningkatan SMK 3. Peninjauan dan peningkatan SMK 3 merupakan tanggung jawab manajemen puncak sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem. Peninjauan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil audit, pencapaian sasaran K3, tingkat kecelakaan, serta perubahan kondisi kerja. Proses ini memastikan bahwa SMK 3 tetap relevan dan efektif. Hasil peninjauan digunakan untuk menetapkan tindakan perbaikan dan peningkatan kinerja K3. Hubungan elemen SMK 3 dengan PDCA. Hubungan elemen SMK 3 dengan siklus PDCA menunjukkan bahwa penerapan K3 dilakukan secara berkelanjutan. Kebijakan dan perencanaan K3 berada pada tahap plan, pelaksanaan rencana K3 pada tahap DO, serta pemantauan dan evaluasi pada tahap cek. Peninjauan dan peningkatan SMK 3 termasuk tahap X sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Prinsip pemenuhan kriteria SMK 3. Pemenuhan SMK 3 harus berbasis risiko, bukan sekedar memenuhi dokumen.
Sistem disesuaikan dengan tingkat bahaya, jumlah tenaga kerja, dan kompleksitas usaha. Prinsip ini memastikan SMK 3 relevan dan efektif di setiap jenis perusahaan. Dengan pendekatan ini, pengendalian K3 difokuskan pada risiko yang paling berdampak terhadap keselamatan pekerja. Pendekatan administratif. Pendekatan administratif menekankan kelengkapan dokumen dan bukti tertulis sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan persyaratan audit. Pendekatan ini penting sebagai dasar pengendalian sistem. Namun, jika tidak diikuti penerapan nyata, pengendalian risiko K3 tidak akan berjalan efektif. Pendekatan implementatif. Pendekatan implementatif berfokus pada penerapan nyata SMK 3 di tempat kerja. Prosedur dijalankan secara konsisten, APD digunakan dengan benar, dan pekerja memahami risiko kerjanya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa SMK 3 benar-benar diterapkan, bukan sekedar terdokumentasi. Keseimbangan dua pendekatan. SMK 3 yang efektif harus menggabungkan pendekatan administratif dan implementatif secara seimbang. Dokumen berfungsi sebagai pedoman dan alat pengendalian, sedangkan penerapan di lapangan menjadi bukti nyata efektivitas sistem. Keseimbangan keduanya mencerminkan kematangan penerapan SMK 3 serta komitmen perusahaan terhadap keselamatan kerja. Keterkaitan elemen SMK 3 dengan audit. Audit SMK 3 menilai kesesuaian setiap elemen dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Audit dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, dan wawancara pekerja untuk memastikan sistem berjalan sebagaimana direncanakan. Setiap elemen SMK 3 memiliki kriteria penilaian yang spesifik dan terukur sebagai dasar evaluasi. Fokus penilaian auditor. Auditor menilai konsistensi antara kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan K3 di lapangan. Selain itu, efektivitas pengendalian risiko serta tindak lanjut atas temuan audit sebelumnya menjadi perhatian utama. Hasil audit digunakan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SMK 3 secara berkelanjutan.